di atas kasur busa yang sempit dan hamparan karpet tipis di lantai. Mereka bergerak tanpa pola yang teratur, didorong oleh rasa penasaran yang terdistorsi oleh alkohol. Mereka mulai berpasangan dan bergantian satu sama lain dalam ritme yang acak. Devi, yang awalnya merupakan orang luar yang hanya berniat menengok, kini sepenuhnya larut dalam pusaran tersebut ketika dekapan Diro berpindah ke temannya yang lain dan giliran teman pria Diro yang mendekatinya. Tidak ada desiran rasa bersalah ataupun canggung yang muncul. Malam beranjak, semakin larut. Namun, lorong kos campuran Wisma adem justru baru memulai kehidupannya. Suara petikan gitar akustik yang samar diselingi gelak tawa renyah merembes keluar dari celah bawah pintu kayu kamar. Kamar itu milik Diro, mahasiswa tingkat akhir yang terkenal santai, ramah, dan kamarnya selalu menjadi base camp tidak resmi bagi anak-anak kos maupun teman kuliahnya untuk sekadar numpang ngobrol atau mabar sampai pagi. Di koridor yang remang, Devi baru saja kembali dari dapur umum kos di ujung lorong dengan sebuah botol air mineral besar di pelukannya. Langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit karet mendadak melambat begitu melewati kamar Diro. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil sekitar beberapa sentimeter yang memperlihatkan secuil kehebohan di dalamnya. Asap rokok tipis meliuk-liuk keluar dari celah pintu, membawa aroma kopi instan dan wangi parfum yang bercampur aduk. Devi yang dasarnya memang mengenal Diro dengan baik, karena kamar mereka bersebelahan, refleks menengok ke dalam. Melalui celah sempit itu, mata Devi menangkap pemandangan yang cukup ramai. Di atas kasur busa, tanpa dipan, milik Diro, duduk dua orang perempuan yang tampak asyik tertawa sambil memainkan ponsel mereka. Di lantai, bersila tiga orang laki-laki, termasuk Diro yang sedang memangku gitar kopongnya, memetik chord lagu pop yang sedang tren dengan asal-asalan. Suasana kebersamaan itu terlihat begitu hangat dan seru, kontras dengan kamar Devi sendiri yang sepi dan membosankan malam ini. Tepat saat Devi sedang mengintip, Diro mendongak untuk membetulkan posisi duduknya. Tatapan mereka pun beradu. Devi, seru Diro. Suaranya naik satu oktav, memecah obrolan di dalam ruangan. Semua kepala di dalam kamar spontan menoleh ke arah pintu. Devi terkesiap, merasa tertangkap basah. Ia tersenyum canggung sambil memeluk botol air mineralnya lebih erat. Diro, belum tidur? Ramai banget kayaknya, sahut Devi agak kikuk dari balik pintu. Belum lah, masih baru jam 10 lewat. Sini masuk, ayo gabung sekalian. Ramai nih, ajak Diro sambil melambaikan tangannya penuh semangat. Ia menggeser duduknya ke dekat dinding untuk memberi ruang. Iya kak, masuk aja. Sini, gabung, seru-seruan bareng. Timpal salah satu perempuan berambut sebahu yang duduk di kasur. Ia menggeser tumpukan bantal, menyisakan ruang kosong dan tersenyum ramah ke arah Devi. Teman Diro yang lain ikut mengangguk dan melempar senyum menyambut. Devi sempat bimbang selama beberapa detik. Tatapannya beralih dari lorong kosnya yang sepi dan dingin, kembali ke dalam kamar Diro yang tampak hangat penuh tawa. Keberadaan dua perempuan lain di dalam kamar itu memberikan rasa aman tersendiri di pikiran Devi. Ini bukan sekadar tongkrongan liar cowok-cowok. Lagi pula, malam minggu begini, merebahkan diri di kasur kamarnya sendiri sambil menatap langit-langit. Rasanya bukan pilihan yang menarik. Boleh gabung nih? Nggak ganggu kan? Tanya Devi memastikan. Meski kakinya sudah mengambil satu langkah maju. Aman kok, kayak sama siapa aja lu Dev, ujar Diro. Sini cepetan masuk, keburu dingin nih udaranya, seloroh salah satu teman cowok Diro sambil tertawa kecil. Sembari mengulas senyum, Devi akhirnya mendorong pintu kamar kos itu lebih lebar.
bau ruangan yang khas, perpaduan AC yang dingin, kepulan asap, dan tawa yang lepas langsung menyambut indera penciumannya. Ia melangkah masuk, meletakkan botol minumnya di dekat dispenser Diro, lalu ikut duduk merapat di area kasur yang telah disediakan. Saat Devi memposisikan dirinya di antara mereka, Diro menjangkau gagang pintu di belakang Devi. Dengan satu gerakan santai, Diro merapatkan daun pintu itu hingga terdengar bunyi klek yang halus, menutup rapat akses dari koridor luar. Kini mereka berenam dalam kehangatan malam yang baru saja dimulai. Kehadiran Devi dengan cepat melebur dalam lingkaran. Di menit-menit awal, atmosfer kamar masih terasa akrab dan wajar. Diro kembali memetik gitarnya, membawakan lagu-lagu berirama santai yang segera disambut oleh koar suara teman-temannya. Mereka bernyanyi bersama, saling melempar lelucon receh tentang dosen kuliah, hingga bernostalgia tentang masa-masa awal masuk kos. Suara tawa berderai memenuhi ruangan berukuran 4x4 meter itu. Namun, dinamika malam itu mulai bergeser ketika salah satu teman pria Diro yang duduk di dekat lemari merogoh kantong plastik hitam besar yang sejak tadi tergeletak di sudut tersembunyi. Dari dalamnya, ia mengeluarkan 2 botol cairan berwarna gelap dengan label ikonik, ditemani 1 botol besar minuman soda sebagai pencampur. Biar tenggorokan gak kering, karena nyanyi terus, kita hangatkan suasana dikit ya. Selorohnya sambil mengedipkan mata, memicu sorak antusias dari yang lain. Gelas-gelas plastik merah mulai ditata di atas lantai. Dengan cekatan, cairan pekat itu dituang, menghasilkan aroma khas alkohol yang tajam dan sedikit manis, begitu bercampur dengan soda. Ketika gelas pertama disodorkan ke arah Devi, ia sempat bergeming. Ibu jarinya meremas ujung kaosnya. Ada keraguan yang sempat melintas di benak, namun melihat 2 teman perempuan Diro di sebelahnya sudah menenggak bagian mereka. Sambil tertawa lepas, tanpa beban, pertahanan Devi goyah. Dikit aja ya, bisik Devi, mencoba berkompromi dengan dirinya sendiri. Tapi begitu cairan dingin itu melewati kerongkongannya, rasa hangat yang menjalar instan ke dada seolah meruntuhkan sisa-sisa kecanggungannya. Efek alkohol tidak butuh waktu lama untuk bekerja. Musik yang mengalun dari speaker portabel Diro sengaja dikecilkan volumenya, cukup untuk menghentak ruangan tanpa harus memancing ketukan marah dari penjaga kos atau tetangga seberang lorong. Meski suaranya samar bagi orang luar, bagi ke-6 orang di dalam kamar, ritme itu terdengar begitu dominan. Suasana semakin memanas. Salah satu teman perempuan Diro tiba-tiba berdiri dari kasur. Tubuhnya mulai bergoyang, mengikuti ketukan lagu yang mengalun. Ayo, berdiri, masa malam minggu? Lemes banget sih, serunya sambil menarik tangan teman pria di dekatnya untuk ikut berjoget. Dalam hitungan menit, lantai kamar Diro berubah menjadi lantai dansa mini yang riuh. 3 dari mereka kini berdiri, bergerak bebas tanpa memedulikan estetika, hanya mengikuti arus euforia yang dilepaskan oleh alkohol. Gelak tawa mereka terdengar semakin nyaring dan lepas. Setiap kali ada gerakan joget yang aneh atau konyol, seisi kamar akan meledak dalam tawa, termasuk Devi yang kini duduk menyandar ke dinding kasur dengan wajah yang mulai merona kemerahan. Kepala Devi terasa melayang ringan dan semua beban pikirannya mendadak menguap. Diro yang menyadari situasi mulai lepas kendali dan tawa mereka terlalu keras, beranjak dari posisinya. Ia melangkah pelan menuju pintu kamar dengan gerakan taktis agar tidak menarik perhatian dari luar. Diro mendorong pintunya lebih rapat, lalu memutar anak kunci untuk mengunci dari dalam kamar. Klik, suara besi yang mengunci itu terdengar mutlak. Ruangan itu kini resmi terisolasi dari dunia luar. Pintu yang terkunci itu seolah menjadi garis pembatas yang sah. Di bawah pendar lampu kamar yang mulai terasa temaram dan kepulan asap yang menebal, batasan 6 anak manusia
Di dalamnya perlahan-lahan luntur. Seiring dengan kosongnya gelas plastik berikutnya, malam sudah semakin larut dan isi botol kedua sudah berpindah sepenuhnya ke gelas-gelas plastik yang kini berserakan. Efek alkohol mengalir deras di dalam darah mereka, meruntuhkan akal sehat dan menyisakan insting murni yang bebas dari kekangan. Suhu di dalam kamar kos itu terasa semakin panas dan pekat, membuat embun tipis menempel di kaca jendela yang tertutup rapat, kipas angin, dan pendingin. Ruangan yang menyala seolah sama sekali tidak mampu meredam hawa gerah yang membakar dari dalam tubuh mereka masing-masing. Duduk yang tadinya berjarak, kini benar-benar mengikis habis. Di atas kasur busa yang sempit, Devi duduk bersandar di dinding, sementara Diro berada tepat di sebelahnya. Pandangan mata Devi mulai sayu. Dunianya terasa berputar pelan, namun terasa sangat nyaman. Di sudut lain kamar, tawa renyah dua teman perempuan Diro kini berubah menjadi bisikan-bisikan manja. Di antara dekapan dua teman pria lainnya, suasana bising berganti menjadi ketegangan emosional yang intens dan intim. Semuanya bermula dari gesekan fisik yang tidak disengaja. Saat lagu lambat mengalun samar dari pengeras suara, tangan Diro yang awalnya berada di atas lututnya sendiri perlahan bergeser dan menyentuh punggung tangan Devi. Sentuhan dingin itu terasa kontras dengan kulit Devi yang menghangat. Bukannya menjauh, Devi justru membalikkan telapak tangannya, membiarkan jemari Diro bertautan di sana. Sentuhan kecil itu menjadi pemicu menguapnya sisa-sisa batasan moral di antara mereka. Di bawah pengaruh alkohol yang melumpuhkan logika, keberanian mereka meningkat drastis. Sentuhan ringan di tangan naik menjadi usapan lembut Diro di sepanjang lengan Devi, sebelum akhirnya telapak tangan Diro beralih ke pinggangnya, menarik tubuh Devi agar merapat tanpa jarak. Napas Diro yang beraroma alkohol terasa hangat di ceruk leher Devi, membuat detak jantung gadis itu berpacu liar. Sentuhan itu tidak lagi canggung, melainkan berubah menjadi usapan-usapan yang semakin berani, menuntut, dan penuh gairah. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi rasa sungkan yang biasanya mengikat mereka sebagai teman satu kos atau sahabat kuliah. Di sekeliling mereka, 4 orang lainnya pun telah larut dalam dinamika yang sama, saling mendekap, bertukar sentuhan panas yang tergesa-gesa, dan membiarkan tangan-tangan mereka menjelajahi tubuh satu sama lain dengan liar di atas lantai dan kasur. Pandangan mata mereka yang saling beradu merefleksikan keinginan yang sama yang dipicu oleh ilusi alkohol dan suasana kamar yang terisolasi. Ketika kancing pakaian pertama mulai terlepas di tengah remangnya lampu kamar, pertahanan terakhir mereka benar-benar runtuh. Batasan moral, aturan kos, dan pertemanan yang tadinya kokoh kini sepenuhnya lebur menjadi abu, membuka gerbang bagi malam yang akan berjalan tanpa kendali hingga menjelang fajar. Logika benar-benar telah lumpuh total di dalam kamar kos itu. Di bawah pendar lampu kamar yang sengaja dimatikan dan diganti dengan sorot temaram lampu hias kecil, batasan antara ruang personal, pertemanan, dan kewajaran melebur tanpa sisa. Pengaruh alkohol yang pekat telah mengubur dalam-dalam rasa canggung yang biasanya mengikat mereka. Kamar berukuran 4x4 meter itu kini bertransformasi menjadi sebuah ruang isolasi yang hanya digerakkan oleh insting purba dan euforia yang lepas kendali. Sesuatu yang dimulai dari sentuhan-sentuhan ringan, perlahan-lahan meledak menjadi pusaran hubungan dewasa yang kacau dan impulsif di antara mereka berenam. 3 laki-laki dan 3 perempuan, termasuk Diro dan Devi. Tidak ada lagi keraguan atau penolakan dalam pandangan mata yang sayu dan kabur karena mabuk. Setiap orang di dalam ruangan itu hanya melihat pemuasan atas hawa panas yang membakar tubuh mereka. Sejak beberapa jam lalu, suasana berganti menjadi sangat liar ketika pakaian-pakaian mulai terlepas
dan terserak sembarangan di atas lantai, bercampur dengan botol-botol kosong yang terguling di atas kasur busa yang sempit dan hamparan karpet tipis di lantai. Mereka bergerak tanpa pola yang teratur, didorong oleh rasa penasaran yang terdistorsi oleh alkohol. Mereka mulai berpasangan dan bergantian satu sama lain dalam ritme yang acak. Devi yang awalnya merupakan orang luar yang hanya berniat menengok, kini sepenuhnya larut dalam pusaran tersebut. Ketika dekapan Diro berpindah ke temannya yang lain dan giliran teman pria Diro yang mendekatinya, tidak ada desiran rasa bersalah ataupun canggung yang muncul. Alkohol telah mematikan sensor moral di otak mereka, berganti dengan tawa-tawa kecil yang serak, bisikan impulsif, dan napas yang memburu di tengah keheningan malam kos yang sunyi. Musik dari speaker portabel yang menyala samar seolah menjadi latar belakang yang konstan bagi pergerakan tubuh yang saling bertukar kehangatan. Setiap sudut kamar, dari kasur, sandaran dinding, hingga lantai di dekat lemari, menjadi saksi bisu bagaimana 6 anak manusia ini melepaskan seluruh kendali diri mereka. Mereka menyerahkan tubuh mereka pada arus gairah yang liar, berganti pasangan secara bergantian seiring berjalannya waktu, tanpa memedulikan konsekuensi, tanpa memikirkan hari esok, hingga perlahan energi mereka terkuras habis. Menjelang datangnya subuh, ketika garis fajar mulai menyemburatkan warna abu-abu keunguan di ufuk timur, keheningan yang pekat merayap masuk ke dalam kamar kos Diro. Ritme liar semalam telah menguap bersama dinginnya sisa malam, menyisakan pemandangan yang kacau di dalam ruangan berukuran 4x4 meter itu. Efek alkohol yang membakar gairah kini berganti menjadi rasa lelah yang teramat sangat melumpuhkan sisa-sisa energi dari tubuh-tubuh yang terkapar tak berdaya. Di atas kasur busa yang spraynya sudah berantakan dan lepas di beberapa sudut, Devi terbangun lebih dulu saat jarum jam dinding berdetak pelan menuju angka 7 pagi. Kepalanya terasa pening luar biasa, seolah dihantam benda tumpul. Efek khas dari alkohol yang mulai surut dari sistem tubuhnya. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk dari celah gorden yang tidak tertutup rapat terasa menusuk matanya yang sayu. Saat mencoba mendudukkan diri, kulitnya langsung bersentuhan dengan hawa dingin AC. Di sebelahnya, Diro masih tertidur pulas dengan posisi telungkup. Napasnya berat dan teratur. Di lantai, di atas hamparan karpet tipis dan pakaian yang terserak, acak bercampur botol kosong yang terguling. 4 teman mereka yang lain terkapar saling tumpang tindih, dilingkupi kelelahan yang ekstrem setelah putaran gairah yang acak semalam. Kesadaran yang berangsur kembali membawa hantaman realitas yang terlanjur dingin. Sisa-sisa kehangatan fisik semalam mendadak menguap, digantikan oleh rasa canggung yang teramat pekat merayap di dada Devi. Keberanian impulsif yang ditiupkan oleh alkohol beberapa jam lalu kini runtuh, menyisakan ruang kosong yang dipenuhi kebingungan. Dengan gerakan selembut mungkin agar tidak menimbulkan suara, Devi memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai, mengenakannya kembali dengan tangan yang sedikit gemetar. Satu persatu, tubuh-tubuh di lantai mulai menggeliat. Teman-teman perempuan Diro terbangun dengan ekspresi wajah yang serupa, mata yang bengkak, kepala yang berat, dan tatapan kosong yang langsung mengarah pada kekacauan di sekeliling mereka. Saat pandangan mereka saling beradu, tidak ada satupun kata yang keluar. Rasa canggung itu begitu tebal hingga membuat atmosfer kamar terasa mencekik. Tidak ada lelucon, tidak ada obrolan santai. Seperti saat mereka pertama kali bernyanyi dengan gitar semalam. Kejadian liar yang mereka lakukan secara bergantian semalam seolah menjadi rahasia, tabu yang semua orang sepakat untuk menguburnya dalam-dalam. Saat itu juga, salah satu teman pria Diro bangkit sambil memijat pelipisnya, langsung meraih kaosnya tanpa bersuara. Dengan gerakan yang tergesa-gesa namun sunyi, mereka merapikan diri masing-masing. Diro akhirnya terbangun
duduk di tepi kasur dengan wajah bantal dan tatapan yang linglung, hanya mampu memandangi teman-temannya yang mulai bersiap pergi. "Diro, gue balik duluan ya," bisik salah satu teman pria Diro, memecah keheningan dengan suara serak. Diro hanya mengangguk pelan, memberikan lambaian tangan lemah tanpa sanggup berkata-kata. Pintu kamar yang semalam dikunci rapat oleh Diro kini dibuka. Klik, bunyi slot kunci itu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian pagi. Satu persatu dari mereka melangkah keluar, menyusuri koridor kos dengan langkah kaki yang sunyi dan kepala tertunduk, seolah takut ada penghuni kos lain yang memergoki penampilan mereka yang kusut. Devi menjadi orang terakhir yang melangkah keluar dari kamar kos Diri. Sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh ke arah Diro yang masih duduk termenung di atas kasurnya yang berantakan. Tatapan mereka bertemu selama beberapa detik. Sebuah tatapan yang tidak lagi sama dengan tatapan penuh gairah beberapa jam lalu, melainkan tatapan asing yang dipenuhi jarak. Devi melangkah keluar dan menutup pintu kamar Diro rapat-rapat. Hanya butuh beberapa langkah bagi Devi untuk sampai ke depan pintu kamarnya sendiri. Begitu masuk, ia langsung menyandarkan punggungnya pada pintu kayu yang tertutup, mengembuskan napas panjang yang terasa sesak di dalam keheningan kamarnya yang sepi. Devi menyadari satu hal dengan sangat pasti: dinding pembatas antara dirinya dan tetangga kosnya telah runtuh, dan kehidupan di Wisma Adem tidak akan pernah terasa sama lagi setelah malam itu.